perhatikan dulu. Kita masang puring untuk rok belahan di bagian belakang tumpuk. Itu Kak, ada mesin yang masih nyala. Matikan dulu kan. Pertama, ayo manang dhisik. Ini tengah belakang, ya. Nanti di pola itu ada ini lebar belahan. Diulang 1 kali lipatan. Ya, ini lebar belahannya. Ini ada pengulangan 1 kali lebar belahan. Ditambah ini kampuk. Ya. Jelas ya sampai di sini. Kemudian ini puring. Ini dari tengah belakang ada kampuk ini. Ya, kalau bahan utama ada 2 kalinya. 2 kali lebar belahan ditambah kampuk. Kalau ini hanya 1 kali ini saja. Untuk ini. Itu ya. Bedanya antara puring dan bahan utama. Nah, setelah itu pertama yang dilakukan adalah pasang resleting. Ya, caranya persis seperti kalau masang resleting di golpi. Ya. Kamu di tengah belakang ini tentukan dulu panjang reednya 15 cm. Oke, jelas ya. Nah, setelah itu ini dijahit set di setik mesin sampai ini selesai. Yes, jelas. Nah, setelah itu ini pinjam dulu. Ini di setik mesin. Di setik mesin begini. Nah, kalau sudah ini dibuka seperti ini, kamu press tengah belakang. Kenapa ini tadi lebih? Karena ini akan menjadi belahan tumpuk itu begini. Kalau dipakai ini kan bagian belakang ya, kanan nutup ini belahannya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah ini nanti baru diberi tambahan puringnya ini tadi. Ini belahannya seperti ini. Ya. Terus dari tengah belakang ini ada tambahan ini, makanya ini tadi 2 kalinya. Ya, paham sampai di sini ya. Kemudian setelah kamu jahit ini diperas-peras seperti ini, kamu masang resleting seperti biasa, masang resleting seperti golbi kemarin. Ya, dengan posisi gimana kemarin? Ayo, yang bagian ini tadi kan di sini. Ini toh, ya toh. Ini toh. Berarti ini resleting juga begitu. Kanan nutup kiri. Ini kalau kamu coba. Kan ini. Berarti ini kanan nutup kiri. Gitu ya. Otomatis kemarin Bu ini sudah memberitahu yang bagian kiri berarti luwih maju sedikit biar nanti kalau dipakai numpang seperti kemarin. Jelas ya sampai di sini ya, paham ya? Paham belum? Nah, jadi ini nanti meleset 1/4 cm begini, 2 sampai 2,5 2 mili bisa. Pokoknya yang penting ini numpang, orang mepet persis begini. Harus numpang seperti kamu masang gol. Oke. Setelah itu resleting sudah terpasang ya, nanti posisi begini. Nah, sekarang puring
Ya, puring kamu jahit dari bagian buruk kain dengan catatan ditandai dulu batas resleting, terus tok jahit sama seperti tadi. Kamu jahit, nah, dijahit seperti ini. Ya, kemudian setelah kamu jahit, ini di press, dibuka, nah, menjadi begini. Ya, jelas ya ini ya. Nah, terus ini tadi kan sudah ditata begini, sono resleting ini di sini, ya. Kemudian dari batas resleting ini, ya, ini harus dipotong. Kira-kira kamu menjahitnya ini tadi, perhatikan ya. Ini lupa tadi. Dari batas rit, oh iya. Dari batas rit, di batas rit, belahannya seberapa itu nanti di keterangan pola sudah ada ya. Ini batas belahan, ini buka. Jadi yang dijahit hanya ini, tidak sampai bablas. Dikunci ke sini. Wes paham? Nah, nanti kalau sudah dipres tadi, buka begini, kamu pasang resleting seperti teknik yang kemarin. Ya. Nah, kalau sudah dilipat begini. Ini berarti buka, yang ini nanti bagian resleting yang sudah dipasang tadi. Bagian bawah ini buka tadi. Oke, jelas? Nah, di antara kamu jahitan ini, ya, jahitan ini ada bagian yang harus kamu potong, sedikit dipotong. Ya, dipotong, tapi jangan sampai motong itu tadi, sehingga akan seperti ini. Ya, kenapa itu dipotong? Tak potong ini. Set. Oke, jelas. Nah, ini supaya ikut ke sini. Nah, orang kan resletingnya nyerimpet. Buka ini. Jelas? Ya. Ini mepet tapi jangan motong. Ini tadi begini. Jelas ya. Kemudian setelah ini dipasangi begini. Sampai di sini batasnya. Samakan ini tadi. Ya, paham? Sama seperti yang Bu Emi contohkan tadi, dari batas rit naik 1 cm, miring rene tok setengah senti tadi dipotong miring, gitu. Nah, setelah dipotong miring begitu, yang bawah ini dibablas, kita potong. Ya, nah, ini contohkan. Ini dipotong miring seperti tadi, gini. Ya, kalau sudah yang bawah tadi ini diteruskan. Ya, ini juga diteruskan. Nah, ini ya. Terus ini tok press seperti tadi. Ini kamu tarik begini, ya kan? Ini kamu tarik begini.
ya. Ini yang segitiga diturunkan pressingnya ke bawah. Diturunkan ke bawah gitu ya. Paham? Seperti ini. Bagian bawah ini sudah buka. Nah, ini perlu dipotong. Memotongnya bagaimana? Batas belahannya ini disamakan. Terus kamu memberikan tanda dulu. Menjahitnya ini juga sama seperti tadi. Seperti ini. Nah, ini harus dipotong. Motongnya sama seperti tadi. Dipotong begini. Ya, dilihat dipotongnya begini. Karena di sini tadi kan ini ada belahan. Ini TB. Ini dipotong sebelum sampai di sini kira-kira 1,5 cm itu miring begini. Ya. Ini dipotong atasnya begini. Bawahnya ini yang masih lurus kayak begini. Sehingga ini nanti kalau dipasangkan ini begini. Ini dilipat ke sini. Ya, ini dilipat ke dalam. Seperti ini, ya. Bagian yang ini lebih ini bisa dipotong. Nah, begini. Ya, ini dilipat ke sini. Ya. Ini paham enggak ini? Terus ini dijahit dapatnya ini. Dijahit dapat ini. Ini dijahit dapat tengah belakang ini. Ya. Jadi kalau dipakai begini. Belahannya begini. Ya. Ini harus kotak begini, ini nggak boleh ikut kejahit. Jadi belahan begini.
gitu ya, paham? Nah, ini sono resletingnya ini tinggal dijahitkan seperti tadi. Contohnya Bu Emi yang apa tadi, gaun tadi toh dijahit sama ini yang tadi. Terus ini tetap disisipi kotak seperti rok setengah lingkar tadi supaya kalau resletingnya buka tidak kelihatan. Ya, baru ini sisi nyambung puring bagian depan. Ini nyambung puring bagian depan. Kampuhnya saling berhadapan, nanti nyambungnya dengan kampuh yang saling berhadapan. Misalnya ini puring gini kan, berarti nyambungnya puring begini. Ya, ini lipatan tidak potongan ya, karena depan toh. Seperti ini disambung dengan puring. Nanti ini kan lipatan, satunya nyambung ini jadi lingkar ya. Nah, ini proses pemasangan yang tadi rok bagian belakang itu ada belahan seperti ini. Ini kalau dipakai ini ada belahannya begini gitu loh. Ini tidak hanya berlaku untuk rok, seandainya jas gitu. Nah, itu caranya sama seperti ini. Kemudian bagian ini tinggal kamu waktu memasang puring seperti ini dijahit begitu toh tadi. Ini sekaligus dilipat sebagai lipatan kelem ya, dilipat begini ya. Pada saat menjahit iki set ini sudah ikut dilipat sehingga menjadi lipatan begini ya. Kelem di sini nanti kamu harus menipiskan sudut seperti kemarin, dijahit dari dalam. Kalau sudah kan ini begini ya kan. Nah, dari dalam loh ini. Nah, ini numpang seperti ini. Tapi ini tidak boleh di som bareng ini, pisah. Ini tok som dewe ya. Tentu waktu melipat iki ya sisan supaya nah begini ya toh, sehingga ini dijahitnya sudah ikut kejahit seperti ini. Kamu tinggal melanjutkan ngesom gitu loh ya. Nah, ini kalau terlalu panjang ini bisa dipotong, paham ya, seperti ini ya. Nah, kalau ini ilustrasi sepintas ya, karena menurut saya ini lebih rumit. Ini minggu depan dipraktekin. Kamu dari rumah sudah motong kain sesuai pola yang Bu ini nanti berikan. Terus sing gaun kuwi mandek sik. Pas PR kamu mengerjakan seperti yang saya contohkan tadi. Gitu ya. Ini minggu depan fokus ini sudah kepotong semua. Ya, paham ya, yang sesuai pola dipotong. Nanti ini sekilas sudah saya terangkan, nanti diulang minggu depan menerangkannya. Kue garap iki sambil Bu Eni melanjutkan menerangkan yang gaun ya toh, sisi-sisinya seperti apa untuk penyelesaiannya. Terus kue PR di minggu depan. Bagaimana, apakah sudah jelas ini yang perlu dipersiapkan ya. Minggu depan kamu sudah bawa potongan ini, yang potongan gaun PR. Tapi Bu Emi juga akan menerangkan, karena PR kan sambungannya tadi belum sampai diterangkan, baru masang resleting menurut ya. Nah, tuh. Oke, jelas ya.
Buat bahannya diberikan dari sini. Ya, ini bahannya nanti sama dengan yang dipakai blazer. Ya, dapat terima. Engko iki karo blazer. Yang ini sama rok. Tadi tapi nek kowe duwe dhewe sing kuwi boleh dipakai. Jelas? Ini bahannya tebal. Ya, bahannya tebal. Iya. Drill ini dulu. Mbak Linda. Karena ini libur tanggal 12. Maka minggu depan itu sudah masuk materi yang rok. Hari ini drillnya supaya minggu depan itu sudah motong. Mbak Linda, apa di sini ada contoh rok bukaan belakang? Punya saya itu ketinggalan ya. Belakang ya. Saya tuh nggak lihat tanggalan sehingga nggak tahu kalau tanggal 12 libur. Makanya persepsi saya karena bahan yang kamu terima ini lanjut ke itu. Ternyata libur ini harus didulukan supaya kamu nggak bingung nanti. Karena kan ini banyak yang dipotong-potong gitu loh. Kira-kira gimana ini tadi? Oh ya. Oh ya, enggak apa. Maksudnya ini kelasnya contoh. Iya, punya Bu Dewi. Punya saya ketinggalan. Tapi bukan begini ya. Salah. Yang kotak ini Harus menipiskan sudutnya, tidak miring. Ini untuk lenan rumah tangga. Ya, jadi ini salah. Makanya banyak persepsi kalau melihat ini salah. Terus ini juga lepas ya. Jadi sudah betul lepas tapi ini salah. Ya, intinya seperti ini. Ya, jadi ini masih. Ini harus ada tutupnya seperti tadi. Ini kalau ini belum ada tutupnya. Jadi kalau ini buka, ini bisa kelihatan, gitu ya. Gitu ya. Jadi tetap diberi tutup seperti Ibu Emi nerangkan tadi, ya. Nah, tadi yang dimaksud itu begini loh, dipotong-potong ini. Tapi ini jahitannya di bawah sini, ya. Jelas ya. Kemudian ini karena tadi sudah ada tambahan, tentu ini lurus dengan tambahan gitu tadi. Jadi lebih rapi. Jelas ya, punya gambaran ya tadi Bu Emi menerangkan sampai di belakang ini. Kalau nyambung itu gampang, ini sisi hanya kamu buka saja. Ya. Seperti ini. Titik kecil ya. Wes jelas ya. Jadi minggu depan ini dipotong dari rumah. Bu Emi nggak bisa menerangkan kelanjutannya kalau kamu tidak menyiapkan. Jadi proses tetap dinilai ya persiapanmu. Kalau 2 kali ya wes berarti kemarin nggak menyiapkan, tadi enggak ya seseorang ya wes kamu berarti nilainya ada porsinya sendiri-sendiri. Ya. Kalau yang ini ada pertanyaan? Ada yang sudah sampai tadi Mas Angrit? Wes sekarang ini minggu depan ya, sudah dibawa persiapannya. Bu Emi nerangkan supaya kamu nanti tidak salah potong. Karena ini kalau sudah salah potong, kamu harus mengulang lagi motong. Ya, nggak bisa ditambal-tambal. Ya toh? Ini raiso nek wis ngene ditambal nggak bisa pengen nyambung. Gitu ya. Oke, sampun jelas. Sekarang silahkan dilanjutkan. Jadi minggu depan ini.